Situasi di Gaza kembali memanas setelah Hamas dan Israel saling tuduh melanggar kesepakatan gencatan senjata. Hamas dan Israel saling menyalahkan atas pelanggaran gencatan senjata menyusul cedera yang dialami perwira militer Israel pada Rabu 24 Desember 2025. Militer Israel mengeklaim seorang perwira mereka mengalami luka-luka akibat serangan bom di Gaza pada Rabu pagi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh serangan itu dilakukan oleh Hamas. Dalam sebuah pernyataan, pasukan pertahanan Israel atau IDF menyebut sebuah alat peledak diledakkan terhadap kendaraan IDF selama kegiatan operasional di daerah Rafah. IDF menambahkan, perwira yang terluka itu telah dievakuasi ke rumah sakit. Namun, mereka tidak menyebutkan kelompok mana yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Pada hari yang sama, Netanyahu menyalahkan Hamas atas serangan itu. Netanyahu mengatakan, serangan itu berbarengan dengan penolakan Hamas untuk melucuti senjatanya. Netanyahu lantas menegaskan, Hamas harus terikat pada perjanjian yang telah mereka tanda tangani, termasuk pencopotan dari pemerintahan Gaza, demilitarisasi, dan deradikalisasi. Di sisi lain, Hamas membantah keterlibatan dalam serangan yang melukai perwira militer Israel di kota Rafah. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan bahwa ledakan itu terjadi di area yang sepenuhnya dikendalikan oleh pasukan Israel. Hamas juga menyebut tidak ada warga Palestina yang berada di lokasi itu saat kejadian. Meski begitu, Hamas sebelumnya telah memperingatkan bahwa ada amunisi yang belum meledak di area tersebut dan di area lainnya. Menurut Hamas, amunisi tersebut merupakan peninggalan pasukan Israel sendiri. Hamas juga menyerukan agar Israel mematuhi perjanjian gencatan senjata dan menghindari tindakan yang justru dapat meningkatkan ketegangan. Hamas pun kembali menegaskan komitmen mereka terhadap kesepakatan gencatan senjata Gaza. Sementara itu, pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan bertemu dengan delegasi Hamas Halil Al-Hayya di Ankara. Pertemuan itu membahas situasi Gaza dan rencana mengenai fase kedua perdamaian. Delegasi Hamas menegaskan mereka telah mematuhi syarat gencatan senjata. Namun, Hamas menuduh Israel masih terus melakukan serangan di Gaza. Hal itu dinilai menghambat transisi ke fase kedua rencana perdamaian antara kedua pihak. Dilaporkan, bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza masih jauh dari kebutuhan. Fidan menegaskan, Turki akan memberi dukungan berkelanjutan terhadap hak-hak warga Palestina. Situasi ini terjadi di tengah upaya untuk melanjutkan fase kedua rencana perdamaian Gaza. Adapun, gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober 2025 lalu dinilai masih rentan terhadap pelanggaran. Sejak kesepakatan itu berlaku, pasukan Israel diduga masih melakukan serangan ke wilayah Gaza. Akibatnya, 406 warga Palestina dilaporkan telah tewas dan 1.118 warga lainnya mengalami luka-luka.